Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin wal hadirat minal muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Indo As-Sakinah Al-Mawaddah Pekanbaru dan seluruh pemirsa Radio Rabbani 91,1 FM dan sahabat KMTV dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali pagi ini kita diperjumpakan di rumah Allah ini dan bisa kita melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat fardu subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah salat ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan zikir-zikir dan doa-doa kita pula diijabah Allah Tabaraka wa Ta'ala, serta ilmu yang kita pelajari menjadi cahaya dalam kehidupan kita dan menjaga serta mengawal kita dari penyimpangan-penyimpangan dan dari pelanggaran-pelanggaran. Kemudian kita ucapkan salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang perbanyak salawat dan memperbanyak mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad, sehingga kita mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat, yang mana semua orang di hari itu tidaklah bisa lepas daripada keadaan yang telah Allah tetapkan, dan masing-masing di hari itu mencoba untuk mengharapkan pertolongan dari Allah, perlindungan, dan di antara kebaikan yang Allah berikan pada umat ini adalah Allah akan memberikan izin kepada Rasulullah untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Dan inilah salah satu bentuk kelebihan, keutamaan yang Allah berikan pada umat ini. Mudah-mudahan Allah gabungkan kita bersama para nabiyyin dan siddiqin was-syuhada as-salihin. Kemudian kita tak lupa pula berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua kita yang telah membesarkan dan mendidik kita, yang telah berjasa banyak kepada kita, yang telah banyak berkorban dari harta, jiwa, bahkan segala hal yang mereka miliki, mereka berikan untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terima segala pengorbanan mereka dan Allah ampunkan segala dosa-dosa mereka. Untuk para masyayikh, para guru kita yang telah mengajarkan ilmu, kita doakan pula agar Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat derajat mereka dan Allah berkahi anak dan keturunan mereka. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita tentang 55 wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita akan mengambil wasiat yang ke-42 tentang turuqul infaq, cara atau jalan berinfak. Di antara hadis yang dibawakan dalam pembahasan ini adalah hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Qala, dia berkata, Anas menceritakan, ata rajulun min Tamim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada salah seorang laki-laki dari Bani Tamim yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dia berkata, ya Rasulullah, dia berkata, wahai Rasulullah,
inni dzu malin katsir wa dzu ahlin wa malin wa hadiratin. Dia menceritakan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya punya banyak harta dan saya juga punya banyak keluarga yang sangat banyak. Nah, fa akhbirni kaifa asna'u wa kaifa unfiq. Beritahu saya bagaimana cara saya berbuat kepada mereka dan berbuat berinfak. Laki-laki ini datang kepada Nabi meminta penjelasan. Apa yang harus dia lakukan dengan harta yang ia punya, dengan keluarga karib kerabat yang juga banyak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, faqala Rasulullah, tukhrijuz zakata min malik fa innaha tuhratun tutahhiruka. Engkau keluarkan zakatmu dari harta yang kamu punya. Sesungguhnya zakat itu membersihkan kamu. Jadi hak yang pertama yang mesti ada pada harta itu dikeluarkan zakatnya. Zakat di sini tentu zakat mal. Apabila memenuhi dua syarat. Pertama, dia sudah mencapai kepada nisab. Yang kedua, sudah satu atau melewati haul, 1 tahun. Apabila dua syarat ini sudah terpenuhi pada zakat, pada harta kita, maka keluarkan zakat kita. Karena zakat itu sendiri membersihkan harta kita, membersihkan diri kita dari dosa. Dan inilah kewajiban yang mesti kita tunaikan, ya, kewajiban yang mesti kita tunaikan. Yang pertama, Rasulullah mengingatkan, keluarkan zakatnya. Kalau kamu punya harta dan harta itu sudah memenuhi dua syarat, maka keluarkan zakatnya, karena itu adalah salah satu yang telah ditetapkan di dalam agama kita. Mengeluarkan zakat itu sesuatu yang memenuhi syarat, yang mana adalah harta yang telah tersimpan, gitu. Harta yang telah tersimpan. Terkadang ada orang yang memahami salah, ya. Harta ini ya keseharian kebutuhannya masih banyak, ya, kemudian bahkan banyak hutang yang ya harus dia bayar dan harus dia selesaikan, dan banyak tagihan-tagihan yang mesti dilunasi. Artinya kita pahami bahwa harta yang dizakati itu harta yang betul-betul ada berupa misalnya uang di rekening kita, ya, kisaran sekitar 45 sampai 50 juta misalnya, itu ada di rekening kita. Dan ini sudah mencapai nisab, ya. Dan itu kita hitung berapa lama uang itu ada. Katakan di bulan Muharram itu, ya, mulai 1 Muharram di rekening kita sudah ada uang segitu. Lalu kemudian sampai pada bulan 12, ya, dari bulan Zulhijjah, maka kemudian ini sudah 1 tahun dan dia tidak berkurang misalnya, dan itu ada terus, maka yang ini wajib dikeluarkan zakatnya. Ini yang harus kita pahami ini. Jadi jangan terkadang subhanallah dikeluarkan zakat, tapi kemudian ternyata masih banyak hal yang dia harta yang betul-betul berlebih dan tidak kita pakai, dan itu ada dalam simpanan kita selama 1 tahun. Itu adalah diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Ini yang pertama, ya. Fa innaha tuhratun tutahhiruka. Dia adalah akan membersihkan kamu. Yang kedua, Nabi menyebutkan watasilu akribaaka. Kalau engkau punya banyak harta, maka sambung hubungan karib kerabat. Keluarga dia, kakak beradiknya sambung. Ada yang membutuhkan, kita bantu. Ada yang sedang kesulitan, kita ringankan bebannya. Ada memang yang subhanallah, kita boleh kakak beradik itu, ya, satu ayah satu ibu, tapi rezeki kita berbeda-beda, jalan hidup kita tidak sama. Kita yang punya harta lebih, jangan pelit. Ada hak saudara kita, ada hak daripada keluarga kita yang mesti kita tunaikan. Jadi dalam Islam, membantu saudara yang lebih dekat itu lebih utama daripada membantu
orang saudara seiman, seakidah yang itu jauh dari kita. Ini subhanallah, ada orang yang memiliki harta tapi kemudian dia lupa kepada orang yang ada di sekitar dalam satu rumpun keluarga, bahkan satu nasab. Nah, ini harus kita perhatikan. Nabi menyebutkan watasilu aqribaak, sambung hubungan silaturahim kamu dengan keluarga-keluargamu. Dengan cara apa? Membantu mereka, memberikan perhatian kepadanya, karena nanti di hari kiamat akan ditanya itu, bagaimana hak saudara kita yang sudah kita tunaikan. Jangan-jangan kita hanya hidup sendiri dengan harta kita, sementara keluarga kita, hubungan karib kerabat kita, mereka sedang dalam kesulitan. Maka inilah Islam sangat memberikan perhatian. Ini yang kedua kata Rasul, kalau memang engkau punya harta, keluarkan zakatnya. Yang kedua, sambung hubungan baik kamu dengan karib kerabat. Yang ketiga, Nabi mengatakan wa ta'rif haqqal miskin wal jar wasail. Kamu juga jika punya harta, maka ketahuilah ada hak orang-orang miskin di harta kamu, ada hak-hak tetangga di harta kamu, ada hak orang-orang yang meminta-minta. Jadi harta itu bukan murni milik kita, ada hak saudara kita di sana, ada hak saudara kita yang mesti kita perhatikan. Maka disinilah kita memahami sesungguhnya Islam ini memberikan perhatian yang sangat luar biasa kepada sesama saudara, sesama seiman, seakidah, orang-orang yang memiliki hubungan dengan kita. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam suratnya, dalam surah Al-Isra, wa ati dzal qurba haqqahu, berikanlah kepada karib kerabat haknya. Ini perintah Allah ini, wa ati dzal qurba haqqahu, berikan hak karib kerabat kamu, wal miskina, dan hak orang-orang miskin, wa ibnas sabil, dan ibnus sabil, mereka berikan hak, diberikan hak mereka ini. Wala tubadzir tabdzira, jangan kamu melakukan hal yang mubadzir. Makanya Rasulullah SAW di dalam banyak hadis kita dapatkan, setelah itu Nabi SAW menyebutkan banyak hal. Di antaranya adalah man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi, wa man ahabba ayyubsata lahu rizquhu wa yunsa lahu fi ajali falyasil rahima. Ini adalah hadis yang berbicara tentang keutamaan menyambung hubungan silaturahim dengan ucapan, dengan harta kita, dengan karib kerabat kita, dengan cara yang sangat luas. Maka berikan hak mereka. Orang-orang yang ingin dilapangkan rezekinya dan diberkahi usianya, maka hendaklah dia menyambung hubungan silaturahim dengan saudara-saudaranya. Kemudian di dalam Islam itu sendiri juga memiliki banyak perhatian terhadap harta ini. Saya ingin sampaikan beberapa dalil yang disebutkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan-keutamaan yang sangat besar di dalam Islam itu, di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kita mendapatkan Nabi mengatakan, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhir Allahumma a'ti mumsikan talafa. Hadis ini berbicara tentang tidaklah pada hamba itu di pagi hari, tidaklah seorang hamba berada di pagi hari, melainkan di pagi itu ada dua malaikat yang turun. Yang satu akan berdoa kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak. Dan yang satu lagi berkata, ya Allah, berikanlah kebinasaan harta kepada orang yang menahannya. Nah, ini adalah doa yang diberikan
oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala tersebut kepada kita yang hari itu jika memberikan didoakan kebaikan Allah ganti dengan yang lain, dan jika sebaliknya maka didoakan agar harta itu binasa. Kemudian ya, ada satu ayat yang subhanallah mesti sering kita ingat dalam kehidupan kita, mesti kita renungkan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim." Ya. Syaitan itu menjanjikan atau menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Membisikkan itu, kalau kalian infakkan nanti mana bagian kalian, kalau kalian keluarkan akan berkurang harta kalian. Dia akan menakut-nakuti dengan kemiskinan, akan menyuruh kita untuk melakukan kekejian. Itu adalah bisikan syaitan. Sementara Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kalian ampunan dan karunia-Nya. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Wasi', Maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui apa yang kita lakukan. Jadi ada dua hal yang mesti kita ingat. Allah menjanjikan ampunan dan keutamaan, sementara syaitan menjanjikan ya menakut-nakuti dengan kemiskinan dan kefakiran serta menyuruh kita untuk berbuat kekejian. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, dua hal dari Allah. Yang pertama adalah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya, dan dua hal pula dari syaitan, yaitu kemiskinan dan kekejian. Nah, tentu dua hal yang dijanjikan Allah tidak sebanding dengan apa yang disebutkan tentang apa yang dijanjikan oleh syaitan. Oleh itu ikhwani wa akhwati fi din hafizakumullah wa ra'akum, mari kita renungi ayat ini. Di saat kita berinfak, mari kita berani mengeluarkan harta kita, karena apa yang kita keluarkan tidak akan pernah berkurang, dan apa yang kita keluarkan pasti akan Allah ganti dengan yang lain. Itu janji Allah kepada kita, itu janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di dalam hadis yang lain, Abu Hurairah menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qala Allah tabaraka wa taala, ya ibna Adam anfik unfik alaika. Ya. Maka di sini Allah tabaraka wa taala mengatakan, wahai anak Adam, berinfaklah kamu, maka aku akan berinfak kepadamu. Artinya jalan kita untuk mendapatkan rezeki dari Allah, salah satunya bagaimana cara kita berinfak. Ya. Inilah jaminan Allah terhadap orang-orang yang berinfak. Anfik unfik alaik, itu kan, berikan, aku akan berikan kepadamu. Hadis ini sangat penting untuk kita renungi bersama. Bahwa tidak akan ada ya kesengsaraan bagi orang yang mengeluarkan hartanya. Tidak akan ada kerugian bagi orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Justru itulah harta kita yang sesungguhnya ya. Justru itulah milik kita. Bukankah Nabi SAW mengatakan harta kalian itu ada 3. Yang kalian makan akan menjadi kotoran, yang dipakai akan lusuh, yang diinfakkan itulah harta kita. Mari kita berpikir, sejauh mana sudah kita benar-benar memberikan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu." Dan apa saja yang kalian infakkan di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya. Allah akan menggantinya dengan caranya Allah. Tapi ingat ya, bahwa kita mengeluarkan itu jangan seperti orang hari ini ya, ingin dapat mobil, ingin dapat motor, lakukan ini. Nah, lakukan lillah. Lakukan lillah. Ini ada fenomena di masyarakat kita. Ada pula orang-orang yang menyuruhkan seperti itu. Kalau ingin mobil, lakukan ini. Kalau ingin motor dapat, lakukan ini.
Ya, berikan harta kamu segini, berikan di jalan. Ada semacam ya di situ ada semacam bentuk apa ya, sesuatu yang diberikan kepada masyarakat dengan iming-imingan. Cukuplah dalil ini yang menjadi patokan kita. Apa yang kalian keluarkan, kata Allah, akan diganti. Cukuplah apa yang Allah janjikan yang tertinggi. Jangan kita teriming-imingi dengan ucapan manusia yang di situ ada propaganda. Ya. Cukup antum keluarkan harta lillah, Allah akan ganti. Allah Maha tahu itu. Allah Maha luas rahmatnya. Tak perlu kita mengharapkan kalau dapat keluarkan ini nanti mudah-mudahan dapat ini. Tidak. Cukup antum keluarkan karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lain. Ya. Makanya subhanallah, ini yang harus kita renungi, bahwa orang-orang yang hari ini yang viral di dalam berbagai acara, sehingga kemudian ketika ingin mendapatkan sesuatu yang lebih, ternyata hartanya hilang, gitu kan? Karena ada semacam bentuk propaganda di situ. Ya, karena disuruh begini, bahkan dipanggil ke depan, semi dipaksa untuk mengeluarkan ya apa yang ada di tangannya, apa yang ia bawa tadi ke acara itu dengan mobil. Anda berani tidak mengeluarkan mobil? Anda berani tidak menginfakkan mobil Anda? Anda akan dapat sekian hari lagi. Ini main-main ya. Ini adalah main-main. Lakukan. Tidak ada pemaksaan dalam berinfak. Tidak ada pemaksaan di dalam berinfak itu. Tapi berikan itu karena Allah. Allah Maha tahu itu. Kan ada orang yang datang ke acara itu, bawa mobil, bawa motor, bahkan bawa jam tangan yang mahal dan lain sebagainya. Itu dipanggil, siapa yang berani gitu, maka berikan kunci mobilnya, berikan kunci motornya, bahkan isi dompetnya, bahkan dicopot jam tangannya. Ini begini-gini, ini muslim harus cerdas ya. Ini tidak perlu mengikuti hal seperti ini. Ini propaganda. Di situ terkadang ya melatih kita, ya bahkan Islam menyuruh agar kita menyembunyikan apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kita juga dapatkan betapa banyak orang setelah itu dijanjikan ini dan itu, disebutkan, tapi kemudian setelahnya hilang hartanya. Kemudian setelah itu ya apa yang ia ingin dapatkan tidak terwujud. Nah, ini adalah hal-hal yang mesti dicermati. Orang mukmin itu cerdas ya. Jangan mudah untuk ditipu, jangan mudah untuk dipropaganda oleh orang. Yang jelasnya bahwa jalan Allah itu adalah jalan kebaikan. Berikan semampu kita bisa. Ya, semampu yang bisa kita berikan, mampu berikan, berikan. Ya, jangan kita berharap ya pujian manusia, jangan kita berharap sesuatu yang lebih dari apa yang kita berikan itu. Jadi lillah ta'ala, Allah akan ganti lebih daripada apa yang kita inginkan. Hal ini muslim harus cerdas, jangan sampai terpropaganda, mudah untuk terhasung, mudah untuk ya terpedaya dalam acara-acara seperti ini. Karena ini dia keliling juga di seluruh Indonesia, bahkan di tempat-tempat yang ya karena ketokohan dia, atau mungkin karena sudah terkenal gitu, dan dia dengan retorikanya kemudian bisa mengajak, memujuk orang sehingga orang terpedaya mengeluarkan, ya pulang-pulang nggak bawa mobil lagi kan, ya pulang-pulang nggak bawa mobil, di rumah ditanya sama istri berantem, pulang-pulang nggak bawa motor, dia yakin ingin kaya cepat. Jangan cepat-cepat kaya lah, jangan suka instan ya kan. Kita ini karena sering makan mie instan mungkin, maka kaya juga ingin instan gitu. Lakukan proses ikhtiar, Allah akan berikan hasilnya. Sesuai sebesar apa ikhtiar kita, maka sebesar itu pula lah hasil dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang langsung kaya sehari ini ya. Akhirnya apa? Merusak. Bagi orang yang agamanya tidak faham, tidak dalam, dan tidak, yang baru dangkal, baru belajar agama, ternyata tidak ada gitu kan, maka ingin merusak agamanya itu sendiri, ingin merusak agamanya itu sendiri ya. Bukan hanya mendapatkan kebaikan, malah agamanya hilang dan terbuang. Nah, oleh karena itu ikhwani, cerdaslah di dalam memilih dan mengikuti acara-acara ya, jangan sampai kita cepat-cepat terpedaya.
Wallahu ta'ala alam bissawab. Mudah-mudahan Allah SWT berkahi pertemuan ini dan Allah jaga kita dan anak keturunan kita dari segala penyimpangan-penyimpangan, dan semoga Allah SWT bimbing kita di dalam mengenali jalan-jalan kebaikan serta kita mampu untuk melakukannya. Di antara kebaikan itu adalah harta yang bisa kita berikan untuk saudara kita, baik itu karib kerabat ataupun orang-orang miskin ataupun para tetangga dan orang-orang yang meminta-minta. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.